Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali kepada rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Saat ini kita sudah memasuki sesi inisiasi kelima dan dalam sesi ini kita akan sama-sama belajar tentang tinjauan dan juga konsep dasar pendekatan dalam analisis kebijakan publik ya, di mana kita harus sama-sama memahami bahwa sejatinya disiplin keilmuan kebijakan publik ini sebenarnya termasuk dalam disiplin keilmuan yang relatif baru ketimbang misalnya ilmu politik, ilmu sosiologi, kemudian ilmu pemerintahan dan administrasi publik, bahwa salah satu kategori atau koridor yang dipelajari dalam ilmu administrasi publik salah satunya tentu saja adalah kebijakan publik selain dari birokrasi dan juga manajemen pelayanan publik. Ini merupakan salah satu disiplin keilmuan yang basically salah satu yang terbaru dan memiliki karakteristik yang praktis dan tentu saja meskipun baru bidang ilmu ini selalu mengalami perkembangan setiap saat, selalu saja ada metode dan juga model serta treatment atau pendekatan yang baru di dalam kebijakan publik. Nah, sesuai dengan karakteristiknya yang senantiasa berkembang inilah menghadirkan berbagai macam paradigma yang melekat di dalam konsekuensi adanya ilmu kebijakan publik. Untuk mempelajari tentang konsep dasar dan juga tinjauan pendekatan di dalam analisis kebijakan publik, skenario pembelajaran yang dapat kita laksanakan tentu saja dengan memahami konsep dasar dan definisi tentang kebijakan publik, kemudian sumber belajar yang bisa diakses seperti buku, artikel ilmiah, dan video pembelajaran juga bisa rekan-rekan mahasiswa akses di secara online tentu saja. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa juga dapat mendengarkan presentasi nanti dari dosennya langsung atau melalui tutor begitu. Kemudian diharapkan rekan-rekan mahasiswa nanti juga membuat catatan-catatan ya selama kegiatan perkuliahan maupun tutorial online. Kemudian untuk referensi utamanya rekan-rekan mahasiswa nanti dapat mempelajari materi perkuliahan di sesi inisiasi kelima ini dari modul 2 kebijakan publik yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Kebijakan publik secara definisi begitu atau konsepsi elementernya, ada beberapa ahli yang sudah mengemukakan soal kebijakan publik. Salah satunya misalkan William N. Dunn yang menyatakan bahwa policy analysis is an applied social science discipline which uses multiple method of inquiry and argument to produce and transform policy relevant information that may be utilized in a political setting to resolve policy problem. Jadi William Dunn ini mengemukakan bahwa pada hakikatnya analisis kebijakan publik ini dipelajari ya untuk dengan berbagai metode yang tersedia begitu
untuk menghasilkan serta mentransformasikan berbagai macam informasi yang relevan dari suatu kebijakan yang mungkin dapat digunakan pada suatu proses politik untuk menyelesaikan masalah-masalah publik begitu ya. Sementara itu Hank C. Jenkins Smith ini mengemukakan bahwa policy analysis as an asset of techniques and criteria with which to evaluate public policy options and select among them to rationalize the development and implementations of public policy and as the means to greater efficiency and equity in allocation of public resources. So Jenkins Smith ini menyampaikan bahwa analisis kebijakan ini merupakan aset dari berbagai macam teknik dan juga kriteria yang dapat mengevaluasi dan memberikan opsi kepada suatu kebijakan publik dan kemudian memilih opsi dan valuasi tersebut ya. Itu dilakukan untuk merasionalisasikan pembangunan atau perkembangan serta implementasi dari suatu kebijakan publik dan itu berarti untuk menghasilkan suatu atau diekspektasikan dapat menghasilkan suatu efisiensi yang jauh lebih baik dan juga modal dalam pengelolaan modal ya di dalam kebijakan publik yang mana dihasilkan dari sumber daya yang ada di masyarakat begitu. Setidaknya ada 3 ya model atau pendekatan dalam kebijakan publik menurut Frank Fisher. Setidaknya 3 ya. Yang pertama problem oriented atau pendekatan berdasarkan orientasi masalah. Kemudian ada multidisciplinary ya atau pendekatan dari multidisiplin atau multiperspektif ilmu pengetahuan. Kemudian ada normatif dan value oriented. Yang ketiga ini berkaitan dengan nilai atau norma yang berlaku di suatu tatanan sosial masyarakat begitu. Konsep-konsep dasarnya terdiri dari 10 konsep dasar dari pendekatan kajian kebijakan publik. Yang pertama adalah kelembagaan ya. Ini berkaitan dengan bahwa analisis kebijakan publik itu dilaksanakan berdasarkan orientasi dari lembaga-lembaga atau otoritas tertentu yang menguasai suatu wilayah. Kemudian ada elit. Elit ini lebih kepada aktor-aktor kebijakan publik yang memiliki akses terbaik ya, akses paling cepat dan akses paling mudah di dalam kekuasaan untuk memberikan dampak terhadap suatu kajian kebijakan publik. Tentu saja salah satu dari elit ini adalah konglomerasi ya. Selain dari aktor-aktor di dalam birokrasi, kemudian ada pendekatan kajian kebijakan publik dengan orientasi kelompok. Ini berkaitan dengan pendekatan yang dihadirkan oleh suatu kelompok terhadap kemajuan yang mengarah pada tadi efisiensi atau efektivitas dari suatu kebijakan. Kemudian ada pendekatan sistem ya. Ini berkaitan dengan sistem yang berlaku di dalam suatu wilayah ketika meng-apply suatu kebijakan publik, apakah menggunakan secara orientasi aristokrasi atau demokrasi atau totalitarian begitu. Kemudian rasional ya, yang berikutnya, yang kelima, pendekatan yang dapat dilakukan dari kajian kebijakan publik adalah pendekatan rasional berdasarkan kalkulasi dan nilai-nilai atau rasio-rasio yang dimiliki oleh manusia yang tentu saja memiliki akal sehat. Kemudian melalui incremental
kemudian ada game theory, ada pendekatan proses, sebab akibat dan juga preskriptif. Nanti silakan rekan-rekan mahasiswa sekalian elaborasi pendekatan dari kajian kebijakan publik. Selanjutnya ada Olsen. Ini Olsen mengemukakan bahwa ada 2 kategori dalam kebijakan publik. Yang pertama public goods ya. Public goods ini merupakan suatu kebijakan yang berorientasi pada penyediaan barang publik yang tersedia bagi setiap orang dan tidak ada seorang pun yang dilarang menggunakannya. Misalnya udara, air, tanah begitu kan, jembatan, jalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada private goods. Ini berkaitan dengan kebijakan yang dapat menstimulus kerja-kerja sektor private ya, atau sektor-sektor perusahaan yang tentu saja bisa dimiliki dan dikenakan dengan cara membeli barang tersebut ya. Ya artinya untuk private goods ini juga berkaitan dengan upaya otoritas penguasa untuk menghadirkan barang yang harus dibeli oleh publik ya. Misalnya energi listrik misalnya, kemudian ada jaringan telekomunikasi, moda transportasi ya, kemudian juga bahan bakar minyak dan lain sebagainya. Ya artinya tidak hanya perusahaan tapi berkaitan dengan barang-barang yang memang harus dibeli oleh publik ya. Tidak hanya digunakan saja tapi memang harus dibeli. Ada harga terhadap barang-barang tersebut. Kemudian Laswell ini menyebutkan ada 7 langkah dalam pembuatan proses kebijakan. Yang pertama proses intelligence ya. Ini berkaitan dengan proses berpikir ya, berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan suatu problematika yang dipikirkan, dicarikan opsi-opsi alternatif penyelesaian problem tersebut, sehingga setelah terpikir bahwa itu merupakan satu langkah untuk menjadi suatu kebijakan, maka akan dilanjutkan di tahap berikutnya dalam bentuk rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang nantinya akan dipreskripsikan atau di dalam model drafting begitu. Setelah preskripsi atau dibuat suatu draft terhadap public policy atau kebijakan publik, selanjutnya dibuat invocations ya. Ini berkaitan dengan proses pembahasan, kemudian pembuatan atau pembicaraan tingkat 1, tingkat 2 sampai dengan proses legitimasi dan juga pengesahan dari suatu kebijakan untuk selanjutnya nanti apply gitu, atau masuk ke nomor 6 itu ke nomor 5 ya, application gitu, di-apply suatu kebijakan publik itu sehingga dampaknya atau tangibility-nya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada appraisal ini berarti penilaian ya, atau setelah diimplementasi kebijakan itu tentu saja akan dinilai apakah memang benar-benar mampu menyelesaikan problem publik yang tadi sudah dipikirkan di awal tadi. Kemudian ini menurut Anderson ya, menurut Anderson yang dikutip oleh Laswell begitu. Kebijakan itu akan diterminasi atau dihapus begitu. Jadi Anderson dalam Laswell itu punya pandangan bahwa kebijakan itu setelah dinilai akan dihapus begitu. Memang ya saya juga berpandangan kebijakan itu someday memang akan dihapus, tetapi apabila mengacu pada berbagai pola praktis ya, kebijakan publik itu tidak serta-merta dihapus ya, lebih dahulu akan dimodifikasi atau direvisi begitu ya.
memang ada yang diterminasi pasal per pasal, mungkin ada yang diganti karena sudah tidak relevan dengan kondisi aktual publik. So, itu merupakan opsi-opsi tertentu yang tentu saja tidak bisa dikesampingkan begitu. Jadi, apa namanya, pendapat dari Anderson ini merupakan satu pendapat yang mungkin sudah dilakukan elaborasi sedemikian rupa sehingga memutuskan bahwa langkah terakhir itu adalah menterminasi suatu kebijakan publik. Sedangkan kalau apa namanya, kalau saya berpandangan bahwa kebijakan publik itu sejatinya sirkulatif ya, tidak tahapannya tidak kaku begitu, tahapannya tidak serta-merta harus dari proses berpikir dulu kemudian diakhiri pada penghapusan kebijakan begitu, tapi bisa saja kebijakan publik itu diawali dari implementasi begitu. Artinya apa namanya, dari implementasi itu bisa bisa dimulai satu proses berpikir bahwa oke, kebijakan ini mungkin nggak beres sehingga kita mesti menggantinya atau merevisinya begitu kan, sehingga akan lari kepada proses intelijen. Dan tentu saja apa namanya, yang diimplementasikan itu juga kan melalui proses appraisal gitu. So saya lebih berpandangan kebijakan publik itu lebih sirkulatif, artinya tahapan-tahapannya tidak harus runut begitu ya, sebagaimana yang mungkin saat ini banyak ahli mengatakan seperti itu. Tetapi ya, sekali lagi ini merupakan perspektif pribadi. So tentu saja rekan-rekan mahasiswa sekalian memiliki apa namanya, preferensinya masing-masing. Silahkan belajar ya, belajar secara tekun dan giat serta dengan cara-cara yang baik. Utamakan integritas akademik. Pesan dari saya sih, rekan-rekan mahasiswa sekalian, cobalah untuk lebih mengelaborasi lagi ketika ada diskusi atau tugas, kemudian juga bisa mencantumkan sumber-sumber referensi yang relevan, yang valid, kredibel, dan juga apa namanya, variatif tentu saja ya. Jangan hanya mungkin mengandalkan modul ADPU saja atau dari sumber internet, tetapi lebih variatif lah, lebih berani untuk mencari sumber-sumber literatur yang bisa mendukung setiap klaim serta argumentasi yang rekan-rekan mahasiswa miliki dan disampaikan dalam pendapat pada forum diskusi maupun tugas, sehingga referensi itu akan memperkuat klaim dan argumentasi yang rekan-rekan mahasiswa sekalian miliki. Terima kasih banyak atas perhatian dan apa namanya, kesediaannya menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan apabila ada kata-kata yang kurang pantas. Saya ucapkan sekali lagi selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, dan sampai jumpa lagi di sesi-sesi inisiasi berikutnya.